So, this is 1 year after graduation. Ya, teman-teman, aku sudah 1 tahun setelah lulus kuliah. Aku lulus kuliah tahun 2004, tanggal 21 April gitu ya. 1 tahun lebih gitu. Nah, teman-teman, aku mau cerita saat aku wisuda. Saat aku wisuda, teman-teman, aku sudah mendapatkan tawaran kerja dan aku disuruh tanda tangan kontrak di hari itu juga, di sore itu juga. Tapi dengan berbagai pertimbangan tertentu, akhirnya aku memutuskan untuk tidak memilih itu. Dan sampai hari ini aku tidak menyesal untuk tidak memilih itu, teman-teman. Alhamdulillah. Ya, after wisuda, ya itu adalah hal yang buat kita bertanya-tanya what's next. Kita mau kayak gimana dan juga planning-planning yang mungkin udah kita buat di jauh-jauh hari apakah bisa ke execute, apakah bisa terrealisasi dan atau mungkin bisa make it happen gitu ya, bisa terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Masalahnya ya siapa yang nggak mau untuk impiannya tercipta dalam waktu cepat, dalam waktu sebentar. Aku rasa nggak ada gitu ya. Aku rasa semua orang kalau bisa memilih nggak berproses ya, ya langsung jadi hasilnya sih, aku yakin itu. Ya meskipun dengan pertimbangan ya berproses biar kita tahu rasanya, biar kita tahu maknanya gitu ya. Jadi waktu kita dapat hasilnya ya kita tahu arti dari kita punya proses gitu kan. Ya, itu kan adalah prinsip seperti itu ya teman-teman yang harus kita ya mau nggak mau gitu kan, memang benar sih. Nah, tapi setelah kita punya planning itu ya saatnya kita wujudkan kan setelah wisuda. Apa misalnya mau lulus, mau lanjut S2 gitu ya. Tapi kalau aku waktu itu berpikir mau langsung tes PNS setelah lulus kuliah. Tapi planning itu nggak terjadi, teman-teman, karena pada saat itu aku mulai merasa penat. Mulai merasa penat untuk belajar. Jadi mulai terasa nih, aduh penat nih di rumah gitu kan belajar, terus kayak apa orang-orang kayaknya udah pada ini deh, pada make their first career, ngebuat karya pertama mereka gitu kan. Kok sementara aku masih belajar dengan buku itu. Tapi itulah teman-teman kesalahannya, kita nggak boleh compare atau membandingkan hidup kita dengan orang lain, salah besar. Jadi aku sebenarnya nggak nge-compare gitu, tapi aku lebih mikir kayak eh harusnya aku bisa ngelakuin sesuatu gitu. Jadi gitu, pokoknya aku tuh kayak gitu. Pokoknya dalam 1 hari kalau bisa aku bisa ngelakuin sesuatu gitu kan. Jadi sampai pada akhirnya ya aku yang pertama mau tes PNS, akhirnya aku memutuskan untuk ya bekerja dulu lah gitu. Dan alhamdulillah ya ada teman aku gitu ya membantu aku untuk bekerja. Jadi aku direferensikan untuk bekerja gitu. Ya bahasanya ya orang dalam lah gitu. Orang dalam untuk kita bekerja di sana gitu kan. Nah akhirnya aku kerja nggak sesuai nama background aku ya. By the way aku lulusan hukum. Aku hukum pidana tapi aku lulus setelah lulus aku nggak kerja hukum. Jadi aku kerja sebagai marketing. Marketing di salah satu perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan non bank ya. Leasing itu non bank. Jadi aku kerja di sana sebagai marketing. Jadi yang aku rasakan adalah aku merasa akan dulu pernah lihat nih sales-sales pernah ke rumahku gitu ya. Pernah ke rumahku terus nanya-nanyain kayak sok kayak nanyain kita nih siapa gitu dengan cara-cara halus mereka gitu kan biar mereka tuh ya berhasil gitu kan produk mereka terjual gitu kan. Aku pernah ngeliat sales-sales yang lain gitu. Tapi waktu itu sebagai marketing ya aku langsung pikiran, wah aku nih kayaknya bakal jadi salah-salah yang pernah aku lihat-lihat gitu kan, yang pernah aku bayangin gitu. Dan kurang lebih ya pekerjaan kayak gitu ya, marketing kita harus nyari orang untuk produk itu gitu kan. Ya meskipun berbeda caranya ya, mungkin kayak sales ini berbeda, tapi kalau di leasing itu berbeda teman-teman. Jadi aku aja sebagai marketing dan sebenarnya kalau ditanya aku pernah nggak bermimpi jadi marketing, nggak pernah. Tapi ya mau nggak mau karena aku butuh penghasilan di situ kan. Aku butuh pengalaman, aku butuh relasi gitu. Jadi aku bekerja sebagai marketing. Aku kenal banyak orang-orang dan aku mulai merasakan dunia kerja itu ternyata tidak seindah yang mungkin orang rasain. Kita kerja kayaknya friendly semuanya sebagainya, yang nggak kayak gitu juga gitu. Tapi ya tergantung sama kondisi lingkungannya gitu kan. Jadi aku kerja waktu itu di leasing dan I got so many friends sampai sekarang pun masih berhubungan dengan teman-temannya gitu. Jadi basic-basic dari pekerjaan kita meskipun itu enggak sesuai sama jurusan kita kuliah, itu nambah ilmu bagi aku gitu teman-teman. Bagi kita itu nambah ilmu. Jadi aku ada ilmu untuk
ngedeketin orang gitu, ilmu lebih ke ilmu apa ya, sopan santunnya ketika kita menghadapi orang gitu, orang lebih tua. Jadi lebih belajar di tempat kerja itu karena kita dituntut orang untuk benar. Jadi ketika kita benar ya kita tahu ternyata hal yang benar ini ya sebenarnya adalah hal-hal karakter yang harus kita punya gitu pas saat kita hidup gitu kan. Jadi aku belajar di situ terus aku belajar untuk apa ya? Aku juga tahu gitu teman-teman bahwa kita tuh need somebody loh, kita tuh butuh orang gitu kan. Karena marketing ya butuh orang, kita butuh orang mereferensikan orang lain biar dia dapat produk kita gitu kan. Jadi kita tuh butuh orang gitu teman-teman. Jadi meskipun pekerjaan nggak sesuai sama background, ya aku rasa aku punya atau aku dapat hal-hal yang bermanfaat bagi hidup aku gitu teman-teman. Itu marketing. Tapi pertanyaannya adalah salah nggak sih kita nggak kerja nggak sesama background? Tergantung teman-teman mikir kayak gimana. Tapi kalau aku juga ya nggak bisa dibilang benar 100% gitu atau nggak bisa dibilang salah 100% gitu kan. Kenapa? Kenapa nggak salah banget? Karena ya kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Kita bisa berencana Tuhan berkehendak gitu kan. Kita berencana misalnya kita mau kayak gini tapi mau nggak mau kita harus dihadapkan dengan satu hal gitu kan. Tapi di lain sisi kalau kita memang berencana untuk bekerja kayak gini dengan karir seperti ini sesuai sama background kita, ya itu pasti kemungkinan besar kita pasti bisa dapetin hal yang kayak gitu juga gitu. Asalkan apa ya? Asalkan kita tekun dan asalkan kita punya prinsip atau punya pendirian untuk karir kayak gitu pasti ya kemungkinan besar juga bisa gitu kan. Tapi dalam hal ini aku memilih untuk aku bekerja terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang udah lulus kuliah bakal ngerasain dah. Bakal ngerasain eh kayaknya kita ini deh, kayaknya aku harus kerja dulu deh meskipun nggak satu jurusan deh ya sebagainya gitu kan. Nah, tapi benar teman-teman, aku pernah baca video bahwa karya pertama itu sebenarnya kemungkinan besar bisa menentukan kehidupan kita apa bisa menentukan karir kita selanjutnya gitu bisa menentukan bidang kerja kita selanjutnya gitu. Jadi misalnya kayak kerja marketing ya kita nggak jauh-jauh dari marketing gitu. Dan sebenarnya ini ada korelasi dengan hidup aku. Jadi aku pertama kali kerja di leasing sebagai marketing, akhirnya aku kerja di tempat lain sebagai marketing juga nih. Sekarang jadi marketing juga di tempat lain gitu kan, di perusahaan lain. Ya, nyata itu benar karena saat kita bekerja ya kita punya circle atau punya lingkungan yang kayaknya ini apa punya kecocokan sama kita gitu kan. Ya gimana gitu kalau marketing ya pasti kita punya kawan-kawan marketing yang lain gitu. Tapi ini dia kalau kita mau modusin rantai marketing ya pasti kita bisa gitu kan. Tapi tergantung juga. Tapi kalau aku mau bekerja terlebih dahulu gitu kan. Aku mau kerja aja gitu. Kerja dulu apa yang bisa ngasih penghasilan gitu kan. Bersyukurlah sebenarnya kalau kerja walaupun nggak sesuai sama jurusan. Tapi ya nggak boleh apa ya nggak boleh langsung nyerah kayak impiannya langsung sirna nggak boleh kayak gitu teman-teman kalau akunya gitu kan ya doain juga lah gitu teman-teman doain aku juga biar bisa make it my dream come true gitu kan membuat mimpi aku juga terwujud gitu kan nah gitu teman-teman jadi pengalaman 1 tahun setelah lulus kuliah ya ternyata ada beratnya juga ya karena aku juga paham gitu dunia kerja ini berbeda sekali sama dunia kuliah beda banget temennya cara berteman terus sehari-hari gitu ya mungkin kadang-kadang kan kita malas nih kuliah gitu kan mungkin kita bisa libur kita bisa libur kan kuliahnya tapi kalau kerja ya aku pikir ya kita harus selalu masuk sih gitu. Nanti teman-teman juga bakal ngerasain kalau kita miss 1 hari aja di tempat kerja ya kita kayaknya bakal ada ruginya gitu kan. Kayak ada rugi pekerjaan kita nggak selesai dan sebagainya gitu kan. Itu sih bedanya. Beda banget pokoknya teman-teman. Tapi sadarin aja kalau memang hidup tuh kayak gitu teman-teman. Karena aku tuh juga pernah dengar dari orang ya hidup ini keras. Jadi kita harus keras sama kehidupan. Nah itu yang aku pernah dengar gitu kan dari seseorang dan ya kayaknya aku harus kayak gitu deh meskipun kadang-kadang ya mental aku juga suka down juga gitu kan tapi mau gak mau ya kehidupan gitu kan kita berusaha sama orang kita ingin dapat uang tapi ketika kita ingin dapat uang kita harus kasih tenaga kita gitu kan kita harus ngasih waktu kita harus ngasih segala upaya kita untuk dapat uang itu karena kita kerja sama orang gitu kan itu mau nggak mau sih kalau kata aku jadi eh
Yang paling penting kalau kata aku sih ya dibiasakan dulu untuk bekerja sih. Jadi ketika udah mulai bisa bekerja, nanti kita bakal ngerasain gitu kan bahwa tiap hari tuh kayaknya aku harus do something deh gitu teman-teman. Kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu deh gitu tiap harinya gitu. Nah, kalau buat teman-teman juga yang mungkin dalam waktu 1 tahun setelah wisuda belum dapat pekerjaan juga ya, aku pikir kalau memang planningnya mau sesuai sama planning teman-teman, mau kerja sesuai background ya, is okay juga gitu kan. Karena still young gitu kan, masih banyak kesempatan. Aku pun masih ngerasa aku masih punya banyak kesempatan gitu kan. Gitu, punya banyak kesempatan dan nggak boleh terpacu dengan satu hal aja gitu teman-teman. Pokoknya ya kita sesuai sama planning kita dan jangan pernah nge-compare atau memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan jangan apa ya, dan jangan ikut-ikutan yang kira-kira kita nggak mau. Bahaya banget gitu. Gitu teman-teman. Dan yakinlah gitu ya, hal-hal baik itu juga pasti bakal balik dengan hal-hal baik juga. Misalnya kita kerja baik gitu ya, pasti kita bakal dapat hal yang baik juga, dapat relasi banyak, dapat penghasilan yang halal gitu kan dan sebagainya gitu. Ya kadang-kadang yang berat sih teman-teman ternyata setelah wisuda ini ya. Ini sebenarnya bukan alay ya, tapi memang ada beratnya juga gitu kan karena mau nggak mau kita harus sesuai sama tuntutan di usianya dan di tempat kerjanya. Nah itu mau nggak mau. Jadi sebenarnya ya ya membosankan ya kalau aku bilang semangat ya. Ya aku juga semangatin diri aku, semangat ya aku. Dan juga semangat buat semuanya. Pokoknya semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Pekerjaan dan sebagai hidupnya. Pokoknya jalanin aja. Ya jalanin aja ya. Jalanin aja ya aku ya. Semangat, semangat, semangat dan semangat.